Shalom Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan memulai video pembelajaran mengenai tabernakel yang akan dibawakan oleh Bapak John Linardi. Di sini ada Ibu Yuni, anak daripada Pak John Linardi. Saya sebelumnya akan bertanya, apa yang mendorong Ibu Yuni untuk memulai video pembelajaran ini? Awalnya waktu mama saya meninggal, saya lihat papa saya itu seperti yang kehilangan semangat, tidak mau ke dokter, tidak mau makan. Lalu saya bingung apa yang harus kita lakuin, karena kita sebagai anak-anak nggak bisa kan nyuruh-nyuruh, ayo pak makan, ayo pak ini, kan nggak bisa. Jadi waktu mama saya meninggal itu saya melihat seperti separuh jiwa papa tuh hilang. Jadi saya cuma berdoa, minta petunjuk apa yang harus kita buat untuk papa saya. Akhirnya saya tergerak untuk membuat pengajaran ini, karena kan papa saya memang dari dulu, dari mudanya itu memang senang ngajar orang. Jadi waktu saat pandemi ini kita juga bingung mau ngajar kemana dia. Karena kan pertemuan gereja kan sudah nggak boleh ya. Iya betul. Dan di luar sana sebenarnya juga sudah banyak video-video YouTube untuk khotbah gitu ya. Cuman karena saya ingin papa saya bertumbuh imannya lagi, bangkit kembali, saya bilang, kenapa papa nggak bikin pengajaran tabernakel yang selalu diajarkan kepada jemaatnya dan kepada kita anak-anaknya, supaya ini jadi nggak hilang gitu. Jadi sebagai warisan dari papa saya sebelum papa saya dipanggil Tuhan. Walaupun papa saya nanti udah nggak ada, tapi pengajaran ini akan berguna bagi jemaat-jemaat yang mau mendengarkannya. Itu sih intinya. Terima kasih Bu Yuni. Biar kiranya pembelajaran tentang tabernakel ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita saksikan pembelajaran tabernakel pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan. Anak-anakku dimanapun kau berada. Kali ini saya muncul kembali dengan banyak permintaan untuk melanjutkan agar saya bisa mengajar lagi tentang tabernakel. Judul tabernakel ini sebetulnya pelajaran lama sekali yang mungkin banyak orang tidak membawakannya. Kalau menurut hemat saya atau pengalaman saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, 2/3 dari usia saya ada di ladang itu. Pola ini sangat bagus dan sangat baik sekali bagi kemandirian tentang pembinaan iman di dalam pribadi setiap orang yang rindu benar-benar terhadap Tuhan. Anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian, coba kita bayangkan, tabernakel ini dipermasalahkan oleh Alkitab kita, ada 50 pasal yang berbicara mengenai semua ini. Dari mulai separuh kitab Kejadian, terutama kitab Musa itu, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan seterusnya, sampai di Perjanjian Baru, tabernakel ini dibahas. Alangkah sayangnya kalau tabernakel ini yang sangat diperlukan, apalagi di zaman pandemi sekarang ini, itu dibuang dengan begitu saja. Karena sekarang kita ini sulit sekali untuk beribadah di dalam gereja atau di tempat-tempat yang umumnya kita bisa beribadah. Karena hal tersebut sudah mulai dilarang, bukan dengan maksud buruk, tetapi supaya kita tidak terkena masalah penyakit yang sedang merajalela ini, itu COVID-19. Tapi dengan orang mengerti tentang pelajaran tabernakel ini, maka dia bisa beribadah sendiri, di rumah sendiri, kapan saja dia punya waktu, jam berapa, mau pagi, siang, atau sore, atau malam hari, berapa banyak keluarga yang bisa ikut serta, karena semua berisi tentang janji-janji firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, maka dia hadir di tengah-tengah. Kelompok jemaat yang paling kecil itu adalah rumah tangga, suami istri, 2 orang. Apalagi kalau dia sudah punya anak-anak, berarti bisa tambah 2, 3, 4, atau 5 orang. Maka mulailah bisa dibuat ibadah di situ.
tanpa ada hamba Tuhan atau pendeta yang memimpin ibadah. Dia bisa langsung dengan sendirinya dan dia bisa memperdalam dirinya dan dia bisa mengukur dirinya bahwa dia sekarang ini imannya ada di mana. Dan apa yang harus dia tuju dan apa yang harus dia lakukan supaya dia sempurna di dalam iman. Saudara, saya ingin memulai lebih banyak saja masuk ke dalam persoalan ini. Dan saya pilih judul besar untuk judul ini. Saya sudah tuliskan di sini. Judulnya adalah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir hanya memerlukan 10 tulah. Jadi bangsa Israel itu pernah diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan atas perintah Tuhan mereka dikeluarkan dari perbudakan itu. Tuhan dengan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir berhasil melepaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Tetapi karena mereka pernah tinggal di Mesir, senang di Mesir, nikmat di Mesir, maka untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka, dari hati mereka, dari jiwa mereka, dari roh mereka, Tuhan harus mendidik 40 tahun lamanya. Jadi lebih baik saya ringkas, 10 tulah dan 40 tahun. Saya lupa judul ini dikemukakan oleh seorang hamba Tuhan siapa. Saya juga sudah lupa, tapi mohon dalam kali ini saya mohon maaf karena saya tidak bisa menghubungi saudara yang memberikan judul ini karena saya juga sudah lupa siapa. Tapi biarlah judul ini saya pergunakan untuk supaya jadi berkat buat setiap orang yang cinta atau rindu kepada Tuhan. Nah, saudara, saya ingin jelaskan dulu apa sih tabernakel. Tabernakel adalah kemah Musa, kemah yang dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan sendiri, atas perintah Allah sendiri. Dan Musa diberi petunjuk oleh Tuhan dan diberi orang-orang yang tepat untuk bisa membuat persis seperti apa yang Tuhan kehendaki. Atau tabernakel itu bisa disebut juga ohel dalam bahasa aslinya, atau lebih tepatnya kita pakai untuk kemah sembahyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang saya ingin dasari lebih dulu untuk menjelaskan semuanya ini, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 dan ayat 9. Saya akan bacakan di dalam bahasa biasa, dan saya juga akan bacakan dalam bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari, supaya jelas tujuannya dan maksudnya. Jadi 2 kitab inilah yang selalu akan saya buat untuk membuka acara-acara ini. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ini perintahnya. Musa suruh mereka membuat tempat kudus bagiku. Ini Allah yang suruh. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Allah mau diam di tengah-tengah mereka. Di antara manusia yang penuh dengan segala dosa. Allah mau tinggal bersama-sama mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang harus kita rindukan setiap saat. Sekalipun kita ada bergelimang di dalam dosa, Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Bukan saja menyelamatkan, Dia bisa menghibur, Dia bisa menjawab masalah, Dia bisa menuntun kehidupan kita untuk menjadi sempurna seperti apa yang Dia kehendaki. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh. Jadi Musa akan diberi petunjuk oleh Allah bagaimana cara membuatnya supaya Allah bisa tinggal bersama-sama dengan bangsa tersebut. Saudara, bukan hanya untuk bangsa itu saja, nanti saya bisa jelaskan lebih jauh, tapi juga buat kita sekalian, karena Dia masih tetap dan tidak merubah firman itu, bahwa Dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita, sekalipun kita orang berdosa. Karena Dia sanggup menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita, supaya Dia bisa tinggal sama-sama dengan kita.
Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk itu. Dia sediakan sebanyak fasilitas yang kita perlukan. Bahkan dia mau memimpin kita dari awal sampai pada akhirnya, supaya kita sempurna di dalam dia. Bukankah kita menghendaki bahwa kita semua ingin ada di surga bersama dia? Yang dicita-citakan oleh setiap orang yang beragama, dia bercita-cita, dia selalu ingin kita ingin ada bersama-sama dengan dia di surga. Nah, kalau orang belajar mempelajari tabernakel ini, melihat petunjuk-petunjuknya yang ada, maka dia bisa menempatkan dirinya, aku sedang ada di mana saat ini, dan apa yang harus kubuat supaya aku menjadi sempurna. Ini yang penting. Sehingga dengan demikian, saudara, bukan saya larang Anda untuk pergi ke gereja, sama sekali tidak. Tapi Anda tidak bergantung lagi kepada yang dinamakan gereja. Karena hanya bergantung kepada Roh Kudus, kepada Allah sendiri yang menentukan Anda untuk apa yang harus Anda lakukan. Kalau saya jelaskan seluruhnya di dalam Kemah Tabernakel, Anda akan jelas apa sih maksudnya itu. Nah, sekarang kita ikuti saja dulu. Sebagai contoh Kemah Suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikian harus kamu membuatnya. Jadi peralatannya pun harus tepat persis sekali. Atau kalau saya jelaskan secara ilustrasi begini. Sebagus apapun rumah tinggal Anda, saya diundang untuk nginap di rumah Anda, tetap saya tidak akan bisa betah atau kerasan dalam bahasa Jawa. Kenapa sebab? Karena rumah Anda, kamarnya pun, kamar mandinya, bahkan semua peralatannya nggak sama dengan di rumah saya. Tidak sama dengan kebiasaan saya. Tidak sama seperti apa adanya yang saya biasa lakukan. Tapi kalau Anda membuat saya ingin saya betah di rumah Anda, tinggal lama di rumah Anda harus membuat kamar mandi, semuanya persis seperti ada di kamar saya, sehingga saya akan merasa bahwa saya tinggal di tempat rumah saya sendiri, dan saya akan kerasan dan saya akan betah. Itu sebabnya Allah seruah sekalian Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak kelihatan, tapi kita bisa melihat dari hasil karyanya yang nyata di muka bumi ini. Hukum-hukumnya yang jelas itu akan terjadi, dan apa yang dia firmankan itu pasti terjadi. Contohnya saudara, hukum Tuhan itu sangat jelas kalau kita lihat. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, Kejadian pasal pertama dan selanjutnya, dia cuma berkata jadilah petang dan jadilah pagi. Dia pisahkan antara matahari dan bulan. Dia bilang bulan untuk malam hari, matahari untuk siang hari. Dan dengan perkataan jadilah petang dan petang hari, pagi dan pagi hari, maka itu semua terpisah. Maka terjadilah sampai detik ini matahari masih berputar terus dari timur ke barat, mengelilingi bumi ini dan tidak pernah berhenti, kecuali firman itu dicabut, diambil kembali, maka matahari akan berhenti, maka akan terjadilah kekayaan amat sangat luar biasa. Dan semua yang ada dalam kehidupan dunia ini itu tergantung yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikemukakan, hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia. Sehingga manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum itu. Nah saudara, kita sebagai ciptaannya, kita sebagai salah satu yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini, kita harus tahu dan mengerti apa itu Tuhan, apa itu Allah. Supaya jelas bagi kita bahwa apa yang kita lakukan, kita tidak melanggar kehendaknya. Dengan demikian, Dia bisa beserta dengan kita. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang dipelopori oleh Pendeta Yusuf Roni, dia buat yang lebih jelas supaya kita ini terarah kepada apa sebetulnya makna tujuannya dari maksud perkataannya itu. Allah berkata kepada Musa, dia bilang begini, Musa, suruhlah bangsa itu, maksudnya bangsa Israel, membuat sebuah kemah untukku. Karena zaman itu belum ada gedung bertingkat. Yang ada cuma kemah, tenda. Buatlah mereka, suruhlah mereka membuat kemah, tempat tinggal bagiku. Rasanya suatu hal yang gak mungkin.
Allah seluas alamnya begitu besar sekali. Dan kalau kita baca Alkitab berapa perbandingan besarnya, ini sebagai satu contoh saja, bukan seperti itu maksudnya. Bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tempat duduknya, saudara. Anda bisa bayangkan. Sedangkan langit itu adalah batas pandangan mata manusia. Itulah langit dan tidak ada batasnya. Kalau kakinya diinjak di bumi, hingga sananya ada di langit, kira-kira berapa besarnya Allah itu? Bisakah dia dimasukkan ke dalam tenda? Nggak mungkin. Tapi Allah yang begitu luar biasa, dia mau mengecilkan dirinya supaya tujuannya dia ingin tinggal sama ciptaannya, yaitu yang dinamakan dirinya manusia. Satu keajaiban, satu keanehan. Kenapa tidak mungkin kalau Allah sendiri yang berkata seperti itu? Jadi dengan kata lain, tabernakel itu bukan hanya sekedar kemah Musa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan sekedar gedung gereja yang dimasukkan dengan rumah Tuhan. Tapi setiap manusia yang mempercayai tentang adanya Allah, dia adalah tempat tinggalnya Allah. Maka dalam perjanjian baru sebut, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Inilah yang diinginkan oleh Allah tentang diri manusia, supaya Immanuel itu terjadi. Saya katakan tadi sebelumnya bahwa tabernakel itu memiliki 50 pasal yang mengajarkan tentang semua tentang tabernakel, hukum-hukum Allah dari mulai kitab Musa, Pentateuch sampai pada perjanjian baru, sampai kitab Ibrani, bahkan sampai di Wahyu. Jadi sayang kalau dilewatkan dengan begitu saja. Nah, saudara sekalian, kita teruskan lagi. Supaya aku dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Allah ingin tinggal di tengah-tengah manusia, bersama-sama dengan manusia. Tapi manusia seperti apa yang bisa ditinggali oleh Roh Allah? Maka Allah membuat satu pola, dan Dia yang akan mengajarkannya kepada kita, supaya kesempurnaan terjadi, supaya maksud Allah itu bisa terjadi lengkap di dalam setiap janjinya. Berikutnya dikatakan, kemah dan perlengkapannya harus mereka buat menurut rencana yang kutunjukkan kepadamu. Dengan kata lain, saudara, jadi semuanya itu harus sesuai seperti yang digambarkan oleh Allah kepada Musa. Musa dilengkapi dengan orang-orang yang punya hikmat untuk bisa membuat seperti apa Allah yang kehendaki. Oleh sebab itu, pelajaran tabernakel adalah pelajaran sebagai satu bagian dalam kehidupan rohani kita, agar ini bisa menjadi pola yang penting supaya kita bisa tahu sebenarnya kita harus seperti apa dan menjadi apa sehingga Allah suka kepada kita. Saudara, saya lanjutkan. Kalau saja istilahnya hal ini tidak bisa selesai hari ini, saudara ikuti seterusnya pelajaran ini. Dengan kata lain, supaya Anda jadi betul-betul mengerti dan bisa beribadah bersama Tuhan. Karena Tuhan ingin, bukan Anda yang ingin, tapi Tuhan yang ingin, Tuhan yang mau supaya Dia bisa tinggal bersama dengan saudara, bisa menyempurnakan saudara. Terserah saudara. Apakah saudara mempersilahkan Tuhan berkarya kepada saudara? Apa saudara mau nundukkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan berlaku atas saudara? Semua tergantung daripada kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita akan bertemu dalam episode mendatang. Amin.